Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih di warahmatullahi wabarakatuh. kompak sekali nih berempat nih. Oke, karena masih suasana lebaran, saya mau mengucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf ya sebelumnya jika ada kesalahan dari saya, perbuatan maupun ucapan, mohon dimaafkan ya. Oke, kemudian minggu ini kita masuk ke minggu ke-9 karena dengan Huluki ya harusnya. Jadi kan sesuai dengan yang kita pembagian kontrak kuliah itu kan sudah diupload kan di e-learning waktu itu. Jadi minggu ke-9 adalah waktunya Huluki yang mengajar. Nah, namun untuk minggu ini nanti Huluki menambahkan materinya di konsep base data. Yang mengajar konsep base data kan sudah berganti ke Huluki ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah mulai tanggal 31 nanti kita kan ada praktikum blog. Oke. Nah, jadi nanti kalau praktikum blog itu sudah berjalan, artinya jadwal workshopnya, jadwal prakteknya adalah mengikuti yang ada di praktikum blog. Tetapi kalian tetap wajib absen di e-learning sesuai jadwal online-nya, sesuai jadwal biasanya. Jadi tetap absen, cuma kegiatan perkuliahannya dilakukannya di praktikum blog. Jadi sesuai jadwalnya blog masing-masing. Jadi misalkan begini, golongan A praktikum blog di tanggal 31 sampai dengan tanggal 3. Nah, berarti nanti yang golongan B, C, D sama yang di Bondowoso itu sudah tidak ada praktikum secara jadinya. Jadi sudah digantikan secara luring. Nanti kami menggunakan video juga akan diupload di e-learning. Jadi kalian mengikuti dari situ ya. Ketika praktikum blog itu sudah berjalan. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau tidak ada praktikum ketika praktikum blog itu golongan lain sedang berjalan, berarti apa yang dilakukan? Silakan untuk mengerjakan progres pekerjaan ini, tugas akhirnya. Tugas proyeknya akan dinilai di akhir semester. Ya, kita kan ada proyek itu. Ya, jadi pada intinya setelah UTS ini kegiatannya adalah mengerjakan proyek akhirnya. Oke. Jadi untuk hari ini tugas kalian adalah membuat kelompok masing-masing per golongan. Jadi tidak boleh lintas golongan ya untuk kelompoknya. Jadi di golongan yang sama. Silakan bentuk kelompok anggotanya 5, boleh 4, boleh 5. Ya, silakan dibagi sesuai dengan jumlah anggota golongannya masing-masing. Nanti ketua golongan yang bertanggung jawab ya. Kemudian ketua golongan silahkan nanti direkap, upload pembagian kelompoknya di e-learning. Nanti saya sediakan tempat uploadnya di e-learning ya. Maksimal besok anggotanya sudah harus terbentuk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembagian kelompoknya kan saya serahkan ke kalian, bebas terserah kalian. Tapi saya sarankan beberapa pertimbangan yang bisa kalian gunakan ya untuk membentuk kelompok. Karena ini masih pandemi terkait dengan proyek, kan kita butuh koordinasi nanti setiap anggota kelompoknya. Nah, untuk tema proyeknya kan bebas di sini. Kalian boleh ngambil tema pendidikan, boleh ngambil tema pertanian, boleh ngambil tema ekonomi, kayak toko penjualan itu. Kan masih bebas di sini proyeknya. Nah, nanti silahkan membaginya disesuaikan dengan
mewakili. Jadi misalkan nih di Jember ada 12 mahasiswa gitu ya. Ya sudah, yang di Jember berarti bentuk jadi 2 kelompok. Iya. Jadi tidak lintas kabupaten dan nanti kalian koordinasinya mudah. Kalau memang kita harus bertemu langsung untuk kelompokan ya istilahnya berdiskusi, itu lebih gampang ketika kita berada di satu kelompok. Kemudian itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah pemilihan proyek yang kalian pilih untuk tugasnya lebih baik memilih yang ada di sekitar kalian. Jadi nih misalkan saudara kalian ada yang guru misalkan, kalian bisa ngambil tema pendidikan, misalkan bikin juga informasi akademiknya sekolah gitu. Jadi nanti sumber wawancaranya ke siapa? Ya ke guru tersebut. Kemudian misalkan di sebelah rumah kalian ada koperasi misalkan, kalian bisa ngambil tema koperasi itu. Usahakan kalau memang ada misalnya ada relasi di tempat kalian akan melakukan observasi, lebih baik seperti itu ya, ada relasinya, jadi lebih gampang. Ini di istilahnya karena masih pandemi jadi dimaafkan istilahnya, jadi boleh yang ada di sekitar kalian. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan terkait proyeknya? Tidak ada pertanyaan? Saya rasa cukup Bu sampai ini. Oke, berarti cukup jelas ya untuk proyeknya. Silakan bentuk kelompok dan menentukan temanya. Nah, kemudian silakan mencapai target progres pengerjaannya sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah ada di awal. Kalau minggu ini adalah temanya kontrak kuliahnya adalah analisis requirement ya. Minggu ke-9 kan analisis requirement ya. Berarti kalian sudah harus melakukan observasi di minggu ini. Minggu depan apa? Minggu depan adalah perancangan database. Berarti minggu depan rancangan database kalian juga sudah selesai. Kenapa kok harus mengikuti seperti itu? Biar kalian tidak keteteran nanti di akhir. Jadi berprogres setiap minggunya itu. Silahkan nanti pada saat praktikum blog kalian boleh mendiskusikan dengan kami nanti jika ada hal-hal yang dibingungkan. Gitu ya. Untuk jadwal terbarunya masih belum bisa di-share karena hari ini masih pembaruan terakhir ya. Insya nanti akan segera di-share. Jadi kalau kemarin dari Kapolri sudah share jadwalnya, itu masih ada perubahan ya. Karena kita mundur minggu. Jadi mulainya masih minggu depan. Oke, jadi itu pengantarnya pertemuan ke-9 ya untuk hari ini. Materinya analisis requirement sudah pernah kalian ini semester lalu. Coba masih ingat atau enggak ketika kita melakukan analisis requirement ada beberapa metode yang bisa digunakan, metode untuk pengumpulan data. Contohnya apa? Ada beberapa, saya mau minta satu dulu. Siap, tunjuk aja ya. Adam Dwi. Iya Bu. Oke, sebutkan satu saja metode pengumpulan data pada saat kita terjun lapangan. Apa? Satu? Lupa? Sudah lupa ini. Kalau kita mau mengumpulkan data apa? Metode apa yang bisa kita gunakan? Kuesioner Bu sama wawancara. Oke, kuesioner, wawancara. Apalagi? Observasi. Observasi. Terus apa lagi? Satu lagi. Wawancara, kuesioner, observasi, satu lagi. Naik kursi ketinggalan.
Interview. Jawab. Wawancara dan interview, tanya jawab itu sama. Survei. Survei sama observasi Sampling, sama. Bu. Observasi sama observasi. Sampling, Bu. Sampling bukan, itu bukan metode. Biasanya ya di tempat kita yang menjadi studi kasusnya, mereka punya bahan mentah nih berupa formulir pendaftaran misalkan, kemudian ada data-data penjualannya yang sudah direkap di buku kayak gitu. Nah, itu apa namanya? Dokumen, Bu. Iya, dokumentasi ya. Ya, jadi nanti yang di BKPM kalian ya, coba saya share ya. Jadi di BKPM ke-9 ini membuat analisis requirement. Di sini nanti ada teorinya ya. Ini metodenya ada apa saja. Ada satu lagi ini ada prosedur analisis. Cuman biasanya yang sering interview, dokumen survei. Dokumen survei ini pasti digunakan. Nah, yang menjadi tugas praktikumnya apa? Kalau sampling itu tempatnya ya. Nanti silakan dibaca ya lebih lengkapnya teorinya. Jadi di pelaksanaan praktikum di BKPM minggu ke-9, kalian diminta berkelompok ya. Masing-masing kelompok di sini tulisannya. Jadi bukan individu. Kalian akan menentukan metode yang digunakan untuk pengumpulan datanya, kemudian kalian membuat instrumen dari metode itu. Jadi contohnya misalkan kalian tadi memilih metodenya adalah interview, wawancara, atau tanya jawab ya, sama tuh. Berarti instrumennya berupa pertanyaan begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus kalian susun di poin B ini. Nah, kemudian nanti kalian melakukan terjun lapangnya. Terjun ke lapangnya yang menjadi tugasnya ini. Jadi dalam 1 minggu ini capaian kalian adalah ini ya, yang menjadi laporannya nanti, yang dikerjakan berkelompok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya. Ye, nama Yuliana. Pengumpulannya, Oh ya. iya Bu, Yuliana. Rera Bu. Pengumpulan tugasnya itu individu apa satu kelompok jadi satu itu, Bu? Satu Apa kelompok individu jadi ngumpulin satu. sendiri-sendiri? Oh, satu kelompok jadi satu. Ya, karena di sini perintahnya adalah masing-masing kelompok ya. Jadi perwakilan Bu nanti. Iya. Sebenarnya kalau di e-learning kita yang waktu itu kita uji coba, masih ingat ya e-learning yang kita uji coba? Ya, Cuman Bu. itu masih belum selesai kemarin pindahan servernya. Karena persiapan UTS kalian juga kan kemarin, jadi masih ditunda lagi. Nah, ini masih kita upayakan lagi. Sepertinya nanti dalam minggu ini diupayakan bisa selesai. Kalau memang minggu ini selesai, nanti pengumpulannya melalui e-learning yang kemarin itu. Jadi misalkan perwakilan nanti bisa mention temannya kalau di aplikasi yang kemarin. Jadi misalkan nih kelompoknya Yuliana bisa mention temannya yang 3 orang itu. Istilahnya begitu. Kalau di e-learning kita yang sekarang kan belum bisa menjadikan kelompok ya, karena settingnya belum bisa. Nah, kalau yang satunya sudah bisa. Ya, nanti dikabari lagi, yang penting ini kalian kerjakan ketika nanti diminta, oh sudah ada gitu ya. Ya Bu, makasih banyak dari Yuliana Bu. Kemudian nanti dokumen hasilnya kalian survei dicantumkan juga ya, jadi tidak hanya pertanyaannya tapi jawabannya juga dicantumkan di dalam laporannya. Sama seperti WDSI dulu, ingat saya juga bikin kok. Ya. Kemudian formatnya dokumen survei harus seperti apa ketika kalian ini, itu bebas. Tidak ada patokan resminya. Tapi ada contoh yang bisa saya tampilkan. Siapa tahu kalian bisa mengikutinya kalau memahami. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa.
saya tampil ya PPT-nya. Ya. Ya. Jadi ini contohnya. Misalkan nih studi kasusnya yang diambil adalah koperasi sumber makmur, kebetulan di sini ya. Nah, nanti kalian juga mendeskripsikan tema kalian apa, misalkan toko penjualan baju, nama toko ini apa, terus di situ ditulis bergerak dalam bidang apa gitu, penjualan baju ya. Itu yang perlu dibuatkan untuk informasinya. Nah, di studi kasus tempat kalian harus mengidentifikasi proses bisnis, kan harus tahu ya ininya. Masih ingat ya tentang proses bisnis? Kayak kemarin contohnya perpustakaan, kan kalian survei nih ke perpustakaan. Walaupun kemarin studi literatur ya caranya survei ke perpustakaan, kita mengidentifikasi di sana proses bisnisnya, contohnya ada peminjaman, kemudian pengembalian, pendaftaran anggota perpus, kan begitu. Nah, proses bisnis itu yang harus kalian ketahui di studi kasus kalian masing-masing nanti. Nah, kemudian di tugas proyek yang sekarang, sistem informasi yang dibangun itu meliputi semua proses bisnis yang ada di dalam studi kasus itu. Berbeda dengan yang semester 1 dulu. Kalau semester 1 dulu, studi kasusnya adalah perpustakaan. Kemudian dari sekian banyak proses bisnis yang ada di perpustakaan, kalian boleh mengambil salah satu, misalkan peminjaman saja, kan gitu kemarin. Nah, kali ini sudah tidak begitu. Semua proses bisnis yang ada di tempat studi kasus kalian itu diambil. Nah, contohnya kayak gini. Koperasi sumber makmur bergerak dalam bidang penjualan buku. Dibuatkan sistem informasinya, diidentifikasi ternyata ada 6 proses bisnis yang ada di dalam koperasi itu. Jadi 6 proses bisnis ini nanti akan dibuatkan sistem informasi. Kemudian kalian survei, kalian bisa membuat dokumentasi seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah alur proses. Ya, tadi yang kotaknya ya, yang persegi panjang. Pendataan anggota koperasi, pendataan jenis buku. Tadi kan proses bisnisnya ada 6 kan ya. A sampai F ada 6. Nah, kemudian ada data masuk sama data outputnya. Jadi input sama outputnya. Kemudian kalau memang ada laporan ya, kayak bon, kemudian kartu, supplier kayak gini, jadi kita gambarkan seperti ini. Kalau awalnya juga ada dokumentasi inputnya, kita gambarkan bentuk seperti ini. Kalian boleh mencantumkan begini di dalam dokumentasi kalian nanti. Nah, jadi saya contohkan di sini alur proses yang pertama adalah pendataan anggota koperasi. Di kolom berikutnya kita tuliskan di sini pendataan anggota koperasi itu ngapain gitu, keterangannya. Jadi deskripsinya ada di sini. Nah, yang menjadi dokumen inputnya apa yang kalian temukan di sana? Oh, ternyata ada formulir di sana. Sebenarnya formulir ini kan yang akan menjadi bahan kalian membuat database nantinya ya. Karena di dalam formulir ini kita akan tahu isinya apa saja, ada nama, alamat, telepon, jenis kelamin ya. Jadi kan data input inilah yang akan kita simpan di dalam database begitu. Nah, kemudian dokumen outputnya dia berupa kartu anggota. Jadi kan ini nanti yang akan dicetak ya, yang akan dicetak diberikan kepada anggota koperasinya. Nah, isi dokumen outputnya apa di dalam kertas itu? Ada ya, hal-hal seperti ini yang harus diidentifikasi biar mudah ketika kalian nanti merancang database-nya. Sama seperti perpustakaan kemarin kan, kalau ada form peminjamannya berarti ambil dari form itu. Ingat saya kalau di WDSI kemarin di BKPM itu diberikan contoh penjualan buku apa ya, penjualan buku kalau tidak salah, kepala tulis gitu, saya lupa, ada judul-judulnya buku gitu kalau tidak salah di perancangan database. Atau kalian bisa bentuknya seperti ini ya, saya nggak mau bikin flowchart gitu, saya nggak mau bikin diagram kalian, nggak masalah, boleh-boleh saja. Jadi nanti kalian bisa bentuknya seperti ini. Tetap kita identifikasi melalui proses bisnis dulu, kita tulis proses bisnisnya, kemudian deskripsinya. Nah,
prosesnya ini sebelum apa? Sebelum poin kedua. Oh, berarti sebelum melakukan pembelian pupuk harus melakukan pendataan supplier. Itu ini maksudnya. Atau boleh seperti ini. Atau kalian punya versi yang lain juga nggak masalah. Yang penting informasi yang ada di dalam dokumen itu tersampaikan. Itu nggih. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup jelas ya, bisa dipahami. Oke. Nah, kalau sudah kalian sudah komplit ya, baru kalian merancang database-nya. Ya, merancang database-nya seperti kemarin caranya. Seperti yang dijelaskan di konsep base data ya. Kalian harus bikin ERD. Saya kurang tahu apakah ERD sudah dijelaskan kriterianya atau belum. Entity relationship diagram. Belum ya? Belum, Bu. Belum. Berarti kemarin menjelaskan kan begitu ada studi kasus seperti ini, langsung bentuk tabel. Begitu? Ya. Ada studi kasus, ketemu Enggak, Bu. komponennya, terus apa? Dijelaskan gimana? Materinya sampai ke kardinalitas itu, Bu. Oh, sampai kardinalitas. Artinya berarti salah satu komponen yang ada di ERD ya. Jadi saya jelaskan sekilas. ERD itu bentuknya kayak gini. Ini yang disebut dengan ERD. Kemudian yang kotak-kotak ini, yang persegi panjang, ini adalah entitas. Bahasa lainnya, entitas itu bisa kita sebut sebagai tabel, sebagai nama tabel ya. Kemudian kalau di dalam database satu tabel dengan tabel yang lainnya kan berrelasi ya. Nah, itu digambarkan sebagai belah ketupat ini kalau di ERD. Jadi di sini anggota koperasi bisa membeli pupuk gitu. Nah, ini dibaca sebaliknya. Kita bacanya dari sudutnya jenis pupuk ya. Jenis pupuk berarti ini tabel. Tabel jenis pupuk. Pupuk dijual kepada anggota koperasi. Ya kan? Bisa dibayangkan nih kalau kita bikin tabel penjualan kan pasti ada nama barangnya apa yang dijual sama yang membeli siapa kan gitu. Itu kan biasanya disimpan. Nah, tabel penjualan itu sebenarnya kan berrelasi dengan tabel barang sama tabel pembelinya kan begitu. Kalau masih ingat ya yang kemarin di setiap semesternya. Nah, kalau kemarin kalian belajar sampai dengan kardinalitas itu diwakili di mana? Yang huruf M sama N ini. Ini namanya kardinalitas. Kemudian yang bentuknya oval, ini apa? Ini namanya atribut. Istilah lainnya adalah kolom. Ya, nama kolom. Kemudian nama kolom atau atribut yang ada garis bawahnya ini menunjukkan sebagai primary key-nya. Nah, nanti kalau kardinalitasnya many to many, berarti pasti terbentuk satu tabel baru akibat relasi itu. Nah, kalau dilihat di sini di belah ketupatnya kan ada nomor faktur pembelian sama tanggal pembelian. Berarti di sini ada tabel pembelian. Jadi satu tabel baru. Sama yang di penjualan juga begitu. Jadi satu tabel baru lagi. Yang dijual kepada ini kan ada tanggal penjualan sama nomor penjualan. Nah, ini sekilas tentang ERD ya. Kapan nanti setelah ini kan diperdalam lagi untuk pembuatan database-nya, perancangan, masih ada penjelasan tambahan terkait ERD. Jadi normalisasi juga belum ya? Oke, normalisasi belum? Hai. Kan masih mendengar saya? Sudah, Bu. Normalisasi kayaknya sudah, Bu. Sudah, Bu. Normalisasi sudah. Ya, jadi sebenarnya tahapannya bisa dari sini. Kita bikin ERD-nya dulu, baru kita ke normalisasinya. Namanya mapping dari ERD ke dalam tabel. Itu aturannya sama. Mapping ERD menjadi sebuah tabel, itu juga mencakup aturannya dari normalisasi.
nanti dijelaskan lebih lanjut di konsep base data ya. Nah, kok bisa jadi seperti ini? Gimana sih Bu awalnya tadi dari yang surveinya Voca tadi ya? Nah, itu kayak gini. Tadi kan kita punya 6 proses ya tadi awalnya. Dari studi kasus ya. Ada pendataan anggota, pendataan jenis pupuk dan seterusnya. Nah, kita identifikasi di sini. Pada saat proses pendataan anggota, kita butuh apa kira-kira yang kira-kira nanti tabel yang muncul gitu istilahnya. Ini kan tabel anggota kayak gitu. Kemudian pendataan jenis pupuk, oh berarti nanti muncul di sini tabel pupuk kan gitu. Pendataan supplier juga begitu, muncul tabel supplier. Pembelian pupuk, muncul tabel pupuk, muncul tabel suppliernya ya kan, yang berrelasi dengan pembelian pupuk. Kira-kira kita ngambil data pembelian pupuk dari mana? Yang tercatat di nomor di ini kwitansi pembeliannya. Jadi kan ada data pupuknya, ada data suppliernya, ada data pembeliannya, misalkan tanggal, habisnya berapa, kayak gitu, total bayarnya, kayak gitu. Nah ini kita bisa identifikasi dari masing-masing proses ini. Pada akhirnya nanti kita bisa menentukan di sini entitas sistemnya apa saja, itu tabelnya apa saja. Ini tabel masternya tapi masih walaupun 4/5 ini bukan tabel master, ini tabel hasil relasi. Tabel master itu dari entitas utuhnya ini. Kalau yang bukan master ya, itu yang pembentukan dari hasil relasi ini. Dijual kepada ini jadi tabel penjualan, dibeli dari ini jadi tabel pembelian. Kayak gitu ya. Itu pengantar yang bisa saya berikan sebagai gambaran kalian. Nanti kalau survei berarti proses bisnisnya harus kalian identifikasi secara jelas ya, untuk memudahkan proses selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup ya? Atau bingung Bu gitu, kok banyak gitu ya? Nggak apa-apa. Kan saya bilang tadi pengantar, rancangan database kan masih minggu depan dan itu mengikuti teori yang ada di konsep data juga. Jadi nanti selama kalian bukan tidak bisa ya, mengalami kesulitan ketika merancang sebuah database, kalian bisa tanyakan di mata kuliah workshop maupun di mata kuliah konsep data. Silakan tanyakan ke dosennya. Izin masuk. Fikri, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam dulu. Oke. Pertanyaan saya tuh nanti bentuk akhir dari tugas ini apa saja kira-kira? Bentuk akhir dari tugas ini adalah aplikasi sistem informasi ya, dari studi kasus kalian masing-masing. Bentuknya aplikasi tapi desktop yang kalian kembangkan dari Netkin ya. Yang tentunya sistem informasi itu bisa menyimpan data. Jadi kalau kalian masukkan data di dalam form aplikasinya, data yang kalian masukkan itu disimpan. Nah, berarti di sini kan butuh database untuk penyimpanan. Nah, jadi satu aplikasi utuh itu. Kemudian selain itu pasti ada dokumentasinya. Ya, kalau kita bikin aplikasi pasti ada dokumentasinya, nggak mungkin cuma aplikasi selesai gitu, enggak. Dokumentasinya ya laporan. Ada manual booknya sama laporan progres harian. Sama seperti WDSI kemarin ya. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, habis ini silahkan ya bentuk kelompok, dirundingkan per golongan, ketua golongan nanti yang tanggung jawab untuk mereka, dan upload di e-learningnya ya. Perwakilan ketua golongannya saja yang upload. Iya Bu. Oke, saya sediakan nanti tempatnya.
Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Jadi waktunya tidak banyak ya, hanya setengah semester. Minggu ke-9 sampai dengan ke-16 proses mengerjakannya. Nanti penilaiannya sama per kelompok tapi tetap ya nilainya individu. Sesi tanya jawab, demo program seperti yang WDSI kemarin. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kita akhiri untuk kuliahnya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu pada saat praktikum blog nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.